Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari tim 4 sudah mendiskusikan studi kasus kami yang berjudul Sistem Listrik PLN, Kompensator, Superkonduktor, Superconducting Fault Current Limiter. Oke, Mas, lanjut. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Fairuz Azikri Hakim dengan 2 digit NIM terakhir 63. Ada teman saya, Mas Edward Ardianto. Siapa dulu, Mas? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Prianto, NIM saya 45. Ada Mas Ragil Anam Winaria. Saya dulu, Mas. Halo, perkenalkan nama saya Ragal Namunarya dengan NIM 2 digit terakhir 53. Ada Mas Fahri Hairul Imitan. Siapa dulu, Mas? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Khairu Imtian dengan 2 digit NIM terakhir 52. Dan ada Muhammad Alfianto Melandri. Siapa dulu, Mas? Halo semua, nama saya Muhammad Alvin Melandri, NIM saya 78. Oke, lanjut. Langsung saja ke latar belakang. Perkembangan kebutuhan energi listrik di Indonesia meningkat seiring pertumbuhan industri, urbanisasi, dan digitalisasi. Salah satu tantangan utama PLN, terutama pada jaringan tenaga listrik modern, adalah arus hubungan singkat, fault current, yang dapat melebihi kapasitas peralatan seperti pemutus tenaga, transformator, dan panel distribusi. Upaya pembatasan arus gangguan dengan metode konvensional seperti reaksi seri, penggantian pemutus tenaga, rekonfigurasi jaringan memiliki keterbatasan, terutama pada jaringan kapasitas besar yang terus berkembang. Seiring bertambahnya sumber pembangkit baru, terutama energi terbarukan, nilai arus terhubung singkat cenderung meningkat dan menuntut teknologi pembatasan gangguan yang lebih efektif dan cepat. Kompensator superkonduktor menjadi salah satu solusi modern yang menawarkan kemampuan pembatasan arus gangguan secara sangat cepat, otomatis, dan tanpa harus menambah impedasi signifikan dalam kondisi normal. Dengan memanfaatkan sifat superkonduktor yang merubah resistansi secara drastis saat terjadi gangguan, SFCL mampu mengurangi besarnya arus hubungan singkat dalam waktu sangat singkat, orde milidetik. Teknologi ini dapat meningkatkan keadaan jaringan, melindungi peralatan, serta mendukung integrasi pembangkit besar ke sistem PLN. Oke, lanjut, Mas. Rumusan masalah yang pertama, apa itu SFCL dan bagaimana cara kerjanya dalam sistem listrik? Yang kedua, mengapa jaringan listrik memerlukan alat pembatas arus seperti SFCL? Yang ketiga, bagaimana pengguna superkonduktor dan magnet pembantu SFCL membatasi arus berlebihan? Empat, apa manfaat SFCL bagi kestabilan dan keamanan listrik di kota? Tujuannya, yang pertama, satu, menjelaskan pengertian dan fungsi SFCL, dua, mengetahui alasan SFCL diperlukan dalam jaringan listrik, tiga, memahami cara kerja SFCL yang memanfaatkan superkonduktor dan magnet, empat, menjelaskan manfaat SFCL bagi kestabilan dan keselamatan sistem listrik. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Mas Ragil. Silakan, Mas Ragil. Baik. Apa itu superkonduktor dan magnet? Untuk superkonduktor, superkonduktor adalah material yang menghantarkan listrik tanpa hambatan sama sekali ketika didinginkan di bawah suhu kritisnya, serta dapat mengeluarkan medan magnet dari dalamnya. Sedangkan magnet adalah suatu objek yang menghasilkan medan magnet, sebuah gaya tat kasat mata yang dapat menarik atau tolak-menolak benda-benda tertentu, terutama logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Lanjut, Mas. Baik, untuk fungsi superkonduktor dan magnet, superkonduktor, superkonduktor dapat menghantarkan arus listrik tanpa rugi energi karena resistansinya turun menjadi nol pada suhu superkonduksi yang berarti tidak ada panas, tidak ada daya yang terbuang, serta efisiensi yang sangat tinggi. Sedangkan magnet, superkonduktor dapat mengenakan arus besar tanpa panas, sehingga bisa menghasilkan magnet sangat kuat, hingga puluhan Tesla. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Edward. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Superconduction Fault Current Limiter atau yang disebut SF adalah perangkat pelindung jaringan listrik yang menggunakan superkonduktor untuk membatasi arus lebih secara sangat cepat saat terjadi gangguan seperti
korsleting. Dalam kondisi normal, superkonduktor berada pada suhu rendah sehingga hambatannya nol dan arus mengalir bebas tanpa mempengaruhi jaringan. Arus ini menciptakan medan magnet kecil yang masih aman bagi superkonduktor. Ketika gangguan terjadi, arus meningkat drastis sehingga medan magnet ikut menguat sampai melampaui batas kritis superkonduktor. Pada titik ini terjadi konsing, yaitu perubahan mendadak dari kondisi tanpa hambatan menjadi kondisi dengan hambatan tinggi. Perubahan ini membuat SFCL otomatis menahan dan membatasi arus berlebih dalam hitungan milidetik sehingga melindungi transformator, kabel, dan peralatan lainnya dari kerusakan. Setelah gangguan hilang, suhu dan medan magnet kembali normal sehingga superkonduktor pulih ke keadaan awal dan hambatannya kembali nol. Arus pun kembali mengalir normal dengan mekanisme otomatis tanpa saklar mekanis dan respon yang sangat cepat. SFCM menjadi perangkat penting dalam meningkatkan kandara dan keselamatan jaringan listrik modern. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SFCM? Yang pertama, dalam kondisi normal, superkonduktor tidak memiliki hambatan sehingga arus mengalir bebas. Kedua, arus menghasilkan medan magnet kecil yang masih aman bagi superkonduktor. Tiga, saat terjadi gangguan, arus melonjak dan medan magnet meningkat drastis. Keempat, medan magnet besar memicu quenching, membuat superkonduktor kehilangan sifat bebas hambatan. Yang kelima, pada kondisi quenching, hambatan tinggi muncul dan otomatis membatasi arus gangguan. Yang keenam, setelah gangguan hilang, arus dan medan magnet kembali normal dan superkonduktor pulih. Yang ketujuh, aliran listrik kembali normal dan seluruh proses berlangsung sangat cepat tanpa saklar mekanik. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Fahri. Oke, baik. Penggunaan superkonduktor dan magnet pada SFCL. Yang pertama, penggunaan superkonduktor dalam SFCL. A. Mengalirkan arus tanpa hambatan pada kondisi normal. Hal ini terjadi pada saat resistensinya sama dengan nol, yang menyebabkan superkonduktor berada di bawah suhu kritisnya. B. Mengubah diri menjadi resistif saat arus berlebih. Hal ini terjadi pada saat ada gangguan atau misal konslet atau kemudian arus naik saat sangat besar melebihi arus kritis. Maka superkonduktor secara otomatis kehilangan sifat superkonduktifnya. Yang C, hambatan tinggi itu yang membatasi arus gangguan. Begitu hambatan naik, kenaikan arus gangguan langsung tertahan. Maka arus puncak menjadi jauh lebih kecil sehingga peralatan jaringan terlindungi. Kemudian yang kedua, penggunaan magnet dalam SSCL. A. Mempercepat terjadinya quenching. Saat medan magnet meningkat, superkonduktor lebih cepat melewati batas medan kritis, yang menyebabkan superkonduktor lebih cepat masuk ke kondisi resistif. Kemudian B. Memanfaatkan prinsip transformator saat SFCL induktif. SFCL induktif menggunakan kumparan primer dan kumparan sekunder superkonduktor. C. Mengatur distribusi arus dalam material superkonduktor. Medan magnet juga mempengaruhi bagaimana arus terbagi dalam pita atau kawat superkonduktor yang membuat quenching terjadi lebih stabil dan merata, bukan hanya di satu titik. Lanjut, Mas. Baik, kemudian kelebihan dan kekurangan SFCL. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, membatasi arus hubung singkat sangat cepat sehingga melindungi peralatan listrik. Yang kedua, mengurangi stres thermal dan mekanis pada trafo, pemutus, dan kabel saat fault. Kemudian yang ketiga, operasi normal tanpa rugi daya besar karena sifat superkonduktor atau hampir tanpa resistansi. Yang keempat, memperbaiki kendala sistem dan mencegah pemutus bekerja berlebihan. Kemudian yang kelima, ukuran lebih kompak dibanding solusi tradisional atau reaktor atau fuse. Kemudian yang terakhir, reset otomatis kembali ke kondisi konduksi setelah fault hilang. Kemudian kekurangan dari SFCL yang pertama, biaya awal sangat tinggi karena material superkonduktor dan sistem pendingin. Kemudian yang kedua, butuh sistem pendingin kriogenik, perawatan lebih rumit. Kemudian yang ketiga, teknologi masih berkembang, belum seluas peralatan konvensional. Kemudian yang keempat, sensitif terhadap perubahan suhu, kegagalan pendinginan bisa menurunkan performa. Kemudian untuk yang terakhir, integrasi ke jaringan perlu dianalisis mendalam, tidak bisa asal pasang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Alvin Dio. Oke, selanjutnya manfaat superconducting fault current limiter. 1. SFCL mampu membatasi arus gangguan melalui proses transisi superkonduktor normal quench yang terjadi sangat cepat sehingga proteksi sistem menjadi lebih responsif
dan presisi. Yang kedua, dengan perubahan impedansi yang bersifat dinamis, SFCL menjaga stabilitas jaringan tanpa menambah rugi daya pada kondisi operasi normal. Yang ketiga, SFCL mengurangi transien elektromagnetik dan lonjakan tegangan pemulihan sehingga koordinasi proteksi dengan relay dan sirkuit breaker menjadi lebih mudah dan akurat. Yang keempat, teknologi SFCL memungkinkan integrasi pembangkit energi terbarukan berkapasitas besar tanpa perlu meningkatkan rating pemutus arus atau transformator. Yang kelima, SFCL meningkatkan batas short circuit sistem secara efektif sehingga ekspansi jaringan dapat dilakukan tanpa melakukan upgrade infrastruktur secara besar-besaran. Yang keenam, karena resistansinya hampir nol dalam kondisi normal, SFCL menurunkan rugi daya dan meningkatkan efisien operasi jaringan transmisi serta distribusi. Yang ketujuh, SFCL berkontribusi pada peningkatan kendala dan kontinuitas layanan listrik dengan mencegah kerusakan berantai pada saat terjadi gangguan besar. Kesimpulan, Superconducting Fault Current Limiter SFCL adalah perangkat pembatas arus gangguan yang memanfaatkan sifat unik material superkonduktor. Pada kondisi normal, material superkonduktor memiliki resistansi hampir nol, sehingga aliran daya tetap efisien tanpa rugi energi yang besar. Namun, ketika terjadi gangguan berupa arus hubungan singkat yang sangat tinggi, material tersebut berubah dari kondisi superkonduksi menjadi kondisi resistif dalam waktu yang sangat cepat. Perubahan sifat inilah yang membuat SFCL mampu membatasi arus gangguan hanya dalam hitungan milidetik, jauh lebih cepat dibanding peralatan konvensional. Penerapan SFCL memberikan berbagai manfaat penting bagi sistem tenaga listrik modern. SFCL tidak hanya melindungi peralatan seperti trafo, kabel, dan pemutus dari kerusakan akibat arus yang berlebihan, tetapi juga meningkatkan kendalian keseluruhan jaringan. Dengan membatasi arus gangguan sejak awal, potensi kerusakan dan risiko pemadaman luas dapat diminimalkan. Selain itu, SFCL juga memungkinkan utilitas listrik untuk mengintegrasikan sumber energi baru seperti PLTS dan PLTB tanpa khawatir kapasitas arus hubungan singkat melebihi batas komponen yang ada. Walaupun teknologi ini membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi serta memerlukan sistem pendingin kriogenik untuk menjaga material tetap dalam kondisi superkonduksi, keunggulan dan manfaat jangka panjangnya membuat SFCL menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengatasi meningkatnya kompleksitas sistem tenaga saat ini. Oleh karena itu, SFCL dapat dianggap sebagai perangkat yang sangat potensial dan strategis dalam meningkatkan stabilitas, efisiensi, dan keamanan jaringan listrik di masa depan. Oke, selesai sudah presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.